Semua ini buat apa sih? Kenikmatan, kesulitan, tantangan, sampai pengorbanan yang kita lakuin tiap hari. Jujur buat gue, semua ini membingungkan. Kita jadi dewasa dengan pikiran yang saling bertentangan. Antara moral yang ditanam dari kecil, dengan pengetahuan paling mutakhir yang kita dapat sekarang. Belum lagi kalau lihat dunia luar. Politik, budaya internet, keadaan bangsa, rasanya makin hari makin kacau. Kalau kita nggak punya kompas, kita bakal hilang di telan pikiran kita sendiri. Fase dewasa itu sepi. Kita butuh teman buat berbagi. Memang nggak perlu banyak, yang penting berarti. Masalahnya, waktu nggak bakal nunggu kita sampai kita ngerasa kuat buat jalan. Dunia tetap muter, duit juga tetap keluar tiap harinya. Buat makan, transport, belum lagi ekspektasi orang-orang di sekitar kita yang gak pernah berhenti. Di saat semua terasa hancur dan gak terarah, satu langkah pertama yang bisa kita lakuin untuk kembali adalah menyadarinya. Langkah paling awal bukan berarti harus langsung sukses, tapi fokus bangun pondasi buat berfungsi sebagai manusia. Jangan simpan kalut lo sendirian. Menulis bisa jadi opsi paling murah, tapi kalau udah butuh banget untuk cari profesional, carilah. Gue sendiri dulu ke psikolog puskesmas, bayar gak nyampe 30.000, walau harus antri 1 jam lebih dan izin mata kuliah di paginya. Di kampus ada memang yang gratis, tapi antriannya bisa mingguan, sehingga apa nggak keburu relapse kalau gitu. Nah, harapannya nanti lo bisa berfungsi seperti biasa, dan ketika sudah bisa, baru kita luangkan waktu untuk mikir, apa sih yang beneran penting buat kita di hidup ini. Karena nggak semuanya harus lo peduliin. Prinsip gue cuma satu, jangan ngerugiin orang lain. Dari sana, nilai-nilai yang kita percaya perlahan bakal bangun. Itu juga yang ngebentuk pendirian kita. Di tahap ini, gue mau lo percaya satu hal. Lo punya kuasa atas diri lo sendiri. Walaupun mungkin memang gak sepenuhnya. Harapannya sekarang masa depan mulai kelihatan. Tapi jangan buru-buru. Lihat dulu lagi sekarang posisi lo ada di mana. Karena lo bukan cuma satu level. Lo menjalankan banyak peran. Mungkin aja lo mahasiswa yang lagi dikejar deadline skripsi. Dan di saat yang sama lo juga adalah seorang anak yang orang tuanya mulai menua. Lu mungkin juga seorang pacar yang pengen suatu saat nanti mengejar masa depan bersama. Atau lu juga mungkin part-timer. Lu mungkin seorang karyawan yang lagi nyari uang tambahan untuk sekedar bertahan hidup. Di tiap peran itu ada tanggung jawab yang nempel. Sadari itu. Tanggung jawab itu bukan beban yang harus lu benci. Tapi harapannya ini bisa jadi jangkar yang bikin lo tetap napak di bumi ini. Lalu, ketika lo udah mulai bisa nyadarin itu, coba bedain antara apa yang lo butuh dan apa yang lo mau. Kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu soal bertahan hidup. Soal gimana kita bisa makan, tempat tinggal. Sedangkan keinginan, itu yang bikin hidup kita lebih berwarna. Jangan bunuh keinginan kita seutuhnya hanya karena orang bilang itu gak penting, gak realistis. Cara regulasinya simpel. Kasih porsi yang jelas, penuhi kebutuhan dulu, terutama kebutuhan dasar supaya kita bisa berfungsi. Setelah itu, boleh kok kita buat ngasih ruang untuk keinginan-keinginan kita, supaya kita tetap waras. Jangan sampai kemauan atau keinginan kita untuk foya-foya nanti ngerusak fondasi kita. Jangan kebalik. Lo punya kuasa atas diri lo sendiri untuk nentuin batas itu. Ini yang kita sebut sebagai kompas moral. Prinsipnya satu. Jangan ngerugiin orang lain. Ketika kita udah punya pendirian itu, kita mulai bisa melihat realitas sosial. Di sini kita makin dekat dengan aktualisasi diri. Kita bisa coba pikirkan dunia lagi butuh apa, dan apa sih yang kita bisa, apa yang kita punya keahlian, supaya kita bisa dibayar oleh dunia ini. Ada istilah ikigai, yaitu irisan saat apa yang kita cintai dan apa yang kita jago, ketemu sama apa yang dunia butuh dan apa yang bisa kita ngasilin duit dari sana. Buat gue pribadi, dunia learning and development di manufaktur adalah tempat gue dapat bayaran dan berguna buat orang banyak. Tapi musik dan YouTube
adalah tempat gue naruh energi berlebih gue. Semuanya saling menopang. Ikigai ini bukan berarti harus ditopang oleh satu profesi aja, satu kerjaan aja. Dia bisa jadi sistem hidup yang lo bangun pelan-pelan. Apapun itu, kuatkan pijakannya dulu, baru nentuin langkah lo melaju. Gue Rian, gue pernah ngerasa kosong dan mungkin bisa aja suatu saat itu datang kembali. Tapi sekarang, gue punya sistem buat balik berfungsi. Kalau lo butuh bantuan buat mulai memetakan peran dan posisi lo sekarang, gue ada resource yang bisa lo pakai di deskripsi. Bukan buat bikin lo langsung sukses, tapi paling enggak buat ngerapihin kekalutan yang ada di kepala lo. Lo nggak sendiri. Mulai dari satu langkah kecil aja, itu bisa ngebantu lo. Stay elastic and keep learning.